Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Urizal Arjanto dengan NIM 2324101086 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa saya dengan mata kuliah Data Mining dengan bahasan Ensemble Classification. Saya dari Data Mining kelas B. Oke, mungkin lanjut ke langkah kerjanya yang pertama yaitu buat proses klasifikasi menggunakan metode boosting khusus untuk data kategori pada dataset adult.csv. Tuliskan pada penjelasan analisis dan akurasinya. Di sini saya sudah mengerjakan, mungkin langsung masuk ke codingannya. Nah, ini kita yang pertama mengimport library pandas SPD, lalu memakai train test split, label encoder, ada boost classifier, classifier, decision tree classifier, accuracy score, classification report. Nah, yang pertama df sama dengan pd.readsv ini memanggil library pandasnya untuk membaca datasetnya yang sudah kami masukkan tadi, adult.csv. Df head ini menampilkan 5 baris pertama yang berada di datasetnya. Ini jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini itu sudah tertampil ya. Apa saja yang sudah tertampil di sini sudah kelihatan. Lalu pre-processing. Df replace tanda kurung pdna ini place sama dengan true. Ini mengganti string tanda tanya ada spasi dalam dataset dengan pd.na nilai yang kosong tersebut. Lalu df dropna axis 0 ini menghapus semua baris yang memiliki nilai kosong na. Lalu encodingnya encoder kurung terus ini maksudnya dictionary untuk menyimpan label encoder untuk tiap kolomnya. Lalu ini di F-select type include object ini mengambil nama-nama kolom yang berisi data tipe string kategorinya ya. Lalu for call in categorical column ini le sama dengan label encoder ini membuat encoder baru. Lalu df call sama dengan le fit transform. Df call ini maksudnya mengubah nilai string menjadi angka. Misalnya male, kalau ini kan ada male, female, dan male. Male jadi angka 1 dan female menjadi angka 0. Lalu encoder call sama dengan li, nih, ya itu menyimpan encoder agar bisa digunakan kembali jika perlu. Jika perlu bisa digunakan kembali. Lalu yang selanjutnya target income sama dengan fitur dan target. Ini fitur sama dengan df.drop yaitu membuat data frame baru tanpa kolom income yang merupakan target dari classification-nya. Lalu target ini target df income ini maksudnya mengambil kolom income sebagai label atau target yang ingin diprediksi. Lalu selanjutnya membagi data. Xtrain, Xtest, YTrain, YTest, sama dengan train test split. Ini maksudnya membagi dataset menjadi dua data, yaitu yang pertama data latih dan data uji. Case size-nya 0,3, yaitu eh, 30% dari data digunakan untuk pengujian, 70% untuk pelatihannya. Lalu random state-nya 42, ini supaya hasil pembagiannya tetap konsisten setiap kali dijalankan, jadi 42. Lalu lanjut membangun model, ini yang pertama weak learner sama dengan decision tree classification, max depth sama dengan 1. Nah, ini maksudnya membuat decision tree sangat sederhana, hanya satu tingkat. Disebut ini ya, satu tingkat saja digunakan sebagai model dasarnya weak learner. Lalu lanjut ke ada boost classifier. Nih, ada boost classifier. Iya, itu membuat model boosting yang menggunakan 50 decision stamp untuk meningkatkan akurasinya. Lalu estimator, nah di ini sama dengan menemukan model dasar yang digunakan. Nih. Lalu n estimatornya 50 jumlah model yang akan digabungkan, random state-nya kayak yang tadi. Jadi setiap di konsisten hasilnya tetap boosting model fit extrain y-train. Nah, ini hasilnya seperti ini. Melatih model ada boost. Ada boost classifier, estimator, decision tree, classifier. Lalu evaluasi model. Lanjut ya. Prediction sama dengan boosting model. Predict Egg Test. Nah, ini menggunakan model untuk memprediksi label dari data uji. Prediction-nya hasil prediksi modelnya.
Oke, lanjut ke ACC atau akurasi, mengukur akurasi model beberapa banyak prediksi yang benar, akurasi score. Ya, classification report ini menampilkan matriks evaluasi lengkap seperti precision, recall, F1 score. Eh, Lalu ini print ini menampilkan hasilnya. Print F akurasi model, ACC, ACC-nya tadi berapa, print hasil klasifikasinya, print CLF reportnya. Jadi untuk outputnya itu akurasi model 0,21, 0,84. Jadi untuk akurasi modelnya 0,8486, untuk hasil klasifikasinya precision, recall, F1 score, support 0,86, 0,95, 0,91, 7429. Untuk akurasinya itu 0,82, 0,74, advance score-nya akurasinya 0,85, supportnya 9769, nah, seterusnya. Oke, lanjut ke dokumennya. Ini sudah ya, sudah sama. Outputnya juga, ini hasilnya tadi outputnya 0,848. Nah, untuk hasil dan analisis datanya ini, pada percobaan kali ini, model Adabus Classifier dengan Decision Tree Classifier sebagai weak learn berhasil diterapkan pada dataset adult.csv. Setelah dilakukan proses pembersihan data dari nilai kosong dan encoding pada seluruh seluruh fitur kategorikal. Data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 70:30. Hasil pelatihan dan pengujian menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sebesar 86%. Evaluasi lebih lanjut menggunakan classification report memperlihatkan bahwa model mampu mengklasifikasi pendapatan dengan cukup baik. Nilai nilai presisi, nilai precision, recall, dan F1 score menunjukkan performa yang stabil, meskipun terdapat sedikit ketimpangan antara kelas yang kemungkinan disebabkan oleh distribusi data yang tidak seimbang. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa metode boosting efektif dalam mengenangani data kategorikal dan meningkatkan akurasi mode klasifikasinya. Untuk kesimpulan dari bahasan ini tadi semua, yaitu metode boosting menggunakan Adabus Classifier terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi klasifikasi pada kategori data kategorikal, seperti yang diterapkan pada dataset adult.csv dengan memanfaatkan kombinasi beberapa pohon keputusan. Sederhana, model mampu mencapai akurasi sebesar 86%, yang menunjukkan performa yang cukup tinggi dalam memprediksi pendapatan berdasarkan atribut demografis. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan boosting tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga mampu menangani kompleksitas data dengan baik, sehingga sangat cocok diterapkan pada permasalahan klasifikasi sejenis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bahasan kali ini. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Saya Aurizal Ardianto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.